Bismillah. Hai, Assalamualaikum. Halo teman-teman, selamat datang di channel aku. Ini dia. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya, biar aku terus semangat berbagi cerita seru setiap harinya. Pernah gak sih ngerasa udah ngomong panjang lebar, tapi kayak gak ada yang dengerin? Padahal Allah ciptakan kita 2 telinga dan 1 mulut supaya kita lebih banyak mendengar daripada bicara. Tapi nyatanya bagian mendengar inilah yang paling sulit. Sampai suatu hari aku membaca sebuah kisah yang bikin aku berhenti sejenak dan berpikir. Ada seorang anak yang tadinya rajin banget sekolah. Setiap pagi semangat, berangkat sendiri, dan selalu senyum kalau pergi sekolah. Tapi entah kenapa, tiba-tiba dia gak mau sekolah sama sekali. Dibujuk gak mau, ditemani tetap gak mau, dijanjikan hadiah pun tetap diam menolak. Sampai suatu hari, dia pura-pura sakit. Padahal baik-baik aja, sehat-sehat aja. Waktu disuruh minum obat, dia gak mau. Pas disuruh suntik ke dokter, yang jelas dia paling takut, anehnya dia malah setuju. Aneh kan? Nah, ibunya mulai frustasi. Udah semua cara dicoba, tapi anaknya tetap menolak sekolah. Dari pihak sekolah bilang, si anak baik-baik aja. Gak ada masalah sama teman-teman, gak ada masalah sama guru. Sampai akhirnya si bapak turun tangan. Dengan nada tinggi, marah, kecewa, bingung. Tapi di tengah kekacauan itu, tiba-tiba si anak nangis dan diam 1000 bahasa. Sampai akhirnya di satu sore si bapak coba bicara pelan-pelan. Kalau ada apa-apa di sekolah, bilang ke bapak ya nak, ada bapak. Si anak nangis, tetap gak mau cerita. Tapi raut muka si anak berubah jadi lebih tenang. Melihat hal itu, ibu dan bapaknya sepakat untuk nunggu si anak siap cerita nantinya. Nah, keesokan harinya, si anak pergi sekolah seperti biasa. Seperti biasanya, dengan riangnya dan dengan gembiranya, dengan semangatnya dan dengan mandirinya. Alhamdulillah. Kebayang gak kalau waktu itu si bapak dan si ibu gak mau mendengar, gak mau sabar. Kalau semuanya sibuk membenarkan diri sendiri, menyalahkan anak, menyalahkan masing-masing, atau berpikir, semua ini cuma alasan aja. Bisa jadi hubungan mereka bakal renggang. Anaknya malah makin jauh dan makin menutup diri. Dan rumah yang tadinya hangat bisa terasa dingin dan penuh jarak. Ternyata bukan karena anak yang gak mau cerita, tapi dia menunggu saat-saat didengar dengan rasa aman. Dan ternyata sabar mendengar dan sabar menunggu itu bisa menyelesaikan banyak hal tanpa perlu marah-marah. Dari situ aku jadi mikir, banyak hal di rumah yang bisa berubah kalau aja kita sabar mendengar. Dan ini ada 10 dampak nyata sabar mendengar di keluarga. Yang pertama, anak jadi lebih terbuka karena mereka merasa aman untuk bercerita tanpa takut disalahkan. Yang kedua, suami istri jadi lebih akrab karena saat kita saling mendengarkan, kita sedang menumbuhkan rasa dihargai. Yang ketiga, pertengkaran jadi berkurang. Banyak konflik muncul ternyata bukan karena perbedaan, tapi karena salah paham dan gak saling mendengar. Yang keempat, anak belajar empati. Nah, anak-anak itu mereka meniru cara kita mendengarkan
dan itu membentuk kepekaan hati. Yang kelima, rumah tentunya terasa lebih tenang. Energi rumahnya menjadi lebih lembut, lebih aman, lebih adem. Karena apa? Karena semua merasa diterima apa adanya. Yang keenam, rasa percaya jadi tumbuh. Percaya kalau keluarga adalah tempat yang paling aman untuk pulang dan untuk berbagi. Yang ketujuh, masalah cepat terselesaikan. Karena akar masalah baru kelihatan kalau kita mau diam dan sabar mendengar. Yang kedelapan, hati menjadi lebih sabar dan lembut. Ternyata mendengar itu adalah suatu latihan besar untuk mengendalikan ego. Yang kesembilan, doa-doa lebih jernih. Hati yang tenang karena mendengar dengan ikhlas lebih mudah terhubung dengan Allah. Yang terakhir, kita meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dikenal sabar luar biasa mendengar keluhan bahkan dari orang yang menyakitinya. Bayangkan, Rasulullah selalu menatap wajah orang yang berbicara, tidak memotong pembicaraan dan memberi perhatian penuh. Sungguh akhlak mulia untuk kita tiru di rumah. Kalau aja kita mau lebih sabar mendengar, mungkin banyak luka yang gak perlu terjadi. Bisa jadi itu cara Allah menegur kita. Karena dulu mungkin kita juga sering gak sabar mendengar orang lain. Apakah bisa berubah? Bisa banget. Asal kita mau belajar untuk menenangkan hati, menurunkan ego, dan meniatkan mendengar sebagai bentuk cinta. Semangat ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu video aku hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.